Bab 1241 Tenang Sebelum Badai. Pada saat para murid di Mission Plaza tercengang oleh betapa kuatnya Chu Feng, para tetua yang hadir juga tercengang. Bahkan para sesepuh manajemen tidak terkecuali. Bahkan, sebenarnya ada dua tetua manajemen di langit di atas Mission Plaza. Hanya, karena kenyataan bahwa mereka berdua ada di langit, tidak ada yang memperhatikan mereka. Adapun dua ini, mereka adalah tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata. Salah satunya adalah teman lama tetua Wei, orang yang sebelumnya mencoba mengundang Chu Feng ke Departemen Perbaikan Senjata, Xiaohu Jianting. Adapun yang lainnya, dia adalah seorang pria tua dengan perawakan tinggi, kulit gelap, kepala rambut putih dan dua alis putih panjang. Mata orang tua ini sangat hidup. Selain itu, ia mengeluarkan udara yang unik, dan aura pembudidayanya jauh lebih kuat daripada Xiaohu Jianting. Dapat dikatakan bahwa dia setara dengan tetua Hongmo. Adapun siapa dia adalah kepala tetua dari Departemen Perbaikan Senjata. Apa yang kamu pikirkan, Lord Head Elder? Apa yang aku katakan itu benar, bukan? Bukankah ini Chu Feng yang jenius? Tidak hanya dia luar biasa dalam budidaya bela diri, teknik rohnya juga luar biasa. Dia benar-benar karakter tingkat iblis sempurna yang legendaris. Dari cara aku melihatnya, tidak pernah ada orang yang luar biasa yang pernah muncul dalam sejarah Gunung Qianwood kami. Sayangnya, aku bertemu dengannya terlambat. Dan Old Wei berhasil mendapatkannya sebelum aku. Jika aku berhasil membawanya ke Departemen Perbaikan Senjata kami, Departemen Perbaikan Senjata kami pasti akan muncul. Xiaohu Jianting memuji Chu Feng dengan wajah yang dipenuhi dengan penyesalan. Tidak hanya talenta anak ini luar biasa, keberanian dan wawasannya juga luar biasa. Gadis berambut merah itu kemungkinan besar adalah tamu Departemen Obat-obatan. Namun, sebenarnya ada tetua dari Departemen Meramu Obat yang hadir di sana. Selanjutnya, mereka telah tiba sebelum Chu Feng. Menilai dari ekspresi gugup mereka kemungkinan besar ingin membantu gadis berambut merah itu. Namun, ketika mereka melihat Tao Xiangyu, mereka ragu-ragu. Karena tetua manajemen mereka Hongmo berada di pelatihan tertutup, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi seorang murid seperti Tao Xiangyu, yang memiliki kekuatan dan latar belakang. Namun, bahwa Chu Feng berani melakukan sesuatu yang bahkan para tetua tidak berani melakukannya. Tidak hanya dia berani, dia melakukannya tanpa sedikit pun rasa takut. Keberanian dan wawasan seperti ini, semangat semacam ini, itu adalah hal yang paling langka. Anak itu jelas merupakan pohon muda yang jarang terlihat. Kepala tetua Departemen Perbaikan Senjata sangat menghargai Chu Feng. Namun, tatapannya tiba-tiba melintas dan menghela nafas, namun, sayang sekali. Kasihan, mendengar kata-kata itu, Xiaohu Jianting buru-buru bertanya. Seorang jenius seperti Chu Feng pasti akan menimbulkan kecemburuan orang lain. Baginya untuk datang ke Gunung Qianwood kami, aku tidak tahu apakah itu kekayaan atau kemalangannya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke tempat yang jauh. Namun, setelah melihat sekilas, dia buru-buru mengalihkan pandangannya kembali. Tapi, Lord Head Elder, Chu Feng, bagaimanapun, adalah karakter tingkat iblis legendaris yang sempurna. Jika dia dipupuk, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Bahkan mungkin bagi Gunung Qianwood kita untuk melampaui 8 kekuatan lainnya dan bersaing dengan 4 klan kekaisaran. Apakah kamu mengatakan bahwa seorang jenius seperti Chu Feng bukan seseorang yang harus dilindungi dengan sepenuh hati oleh Gunung Qianwood kami, dan bahwa seseorang akan menganiaya dia? Xiaohu Jianting dapat mendengar implikasi tersembunyi di balik kata-kata kepala sesepuh Departemen Perbaikan Senjata. Namun, dia benar-benar bingung oleh mereka. Jiantian, seperti kata pepatah, orang memiliki niat yang mengerikan. Tidak semua orang tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri. Terkadang, demi keinginan egois mereka sendiri, mereka akan membawa kehancuran bagi banyak hal. Dan di antara hal-hal itu termasuk anggota generasi muda yang luar biasa. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita urus. Jika Chu Feng ini adalah anggota Departemen Perbaikan Senjata kami, aku pasti akan melindunginya dengan semua yang aku miliki. Bahkan jika aku harus mengorbankan hidup aku tidak akan ragu untuk melakukannya, karena itu akan menjadi tanggung jawab aku. Namun, karena dia bukan anggota Departemen Perbaikan Senjata kita, maka yang terbaik adalah kita tidak ikut campur dalam bisnis orang lain. Kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harus mengerti apa yang aku maksud dengan itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, kepala tetua dari Departemen Perbaikan Senjata berbalik dan pergi. Pada saat ini, ekspresi Xiaohu Jianting menjadi sangat jelek. Jelaslah bahwa dia tidak dapat menerima cara berpikir kepala tetua. Dengan demikian, dia mengalihkan pandangannya ke arah yang sebelumnya ditatap oleh kepala sesepuh Departemen Penyempurnaan Weaponry. Dia tahu pasti ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba menarik kembali. Ekspresi ketakutan langsung menutupi wajahnya yang bingung. Hanya dalam sekejap,
Keringat dingin menutupi wajahnya yang sudah tua, dan dia mundur beberapa langkah di tengah langit. Wos! Tiba-tiba, Xiaohu Jianting berbalik dan terbang ke arah di mana kepala tetua Departemen Perbaikan Senjata telah pergi. Tepatnya, dia tidak pergi, dia melarikan diri. Apa yang terjadi selama Mission Plaza tidak diketahui Chu Feng. Pada saat ini, dia dan Bai Ruochen membawa Sima Ying kembali ke Departemen Pembuatan Obat. Ketika para tetua Departemen Pembuatan Obat-obatan melihat Sima Ying, mereka semua ketakutan. Mereka bergegas merawat lukanya sekali lagi dan mulai menanyakan apa yang terjadi ketika melakukannya. Namun, bagi Chu Feng, reaksi mereka tampaknya agak buatan. Dengan seberapa besar masalah itu, di mana bahkan para murid tahu tentang hal itu, bagaimana mungkin mereka, para tetua dari Departemen Pembuatan Obat, mungkin tidak mengetahuinya? Namun, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Lagi pula, dia juga anggota Departemen Meramu Obat. Selanjutnya, para tetua juga memiliki kesulitan sendiri. Kami menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak memberi kami ucapan terima kasih. Benar-benar sangat kasar. Ketika dia melihat Sima Ying dibawa kembali ke Departemen Pembuatan Obat oleh para tetua dan mengingat bagaimana dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Atau bahkan berbicara kepada mereka di seluruh perjalanan kembali, Bai Ruochen merasa sangat terganggu. Lagi pula, demi menyelamatkan Sima Ying, dia telah membuat bekas luka di wajahnya. Lupakan saja, dia juga sangat menyedihkan. Selain itu, kami tidak menyelamatkannya karena kami ingin dia berterima kasih kepada kami, kata Chu Feng acuh tak acuh. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Ruochen mengingat pengalaman menyedihkan Sima Ying. Karena itu, dia berhenti mengeluh lagi. Sebaliknya, dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, bahwa Tao Xiangyu tampaknya benar-benar luar biasa. Yang aku bicarakan bukanlah kekuatannya, tetapi kekuatan di belakangnya. Departemen Hukuman, organisasi kekuatan cabang itu tidak hanya memiliki tetua terkuat di Gunung Qianwood, mereka juga memiliki murid terkuat di Gunung Qianwood. Tao Xiangyu hanya satu di antara mereka. Ada beberapa lagi yang bahkan lebih kuat darinya. Ketika Tao Xiangyu mengatakan bahwa masalah hari ini belum berakhir, itu pasti bukan hanya ocehannya. Aku khawatir mereka tidak akan meninggalkan masalah. Bahkan jika dia melakukannya, murid-murid lain dari Departemen Hukuman tidak akan. Itu karena kekalahan Tao Xiangyu bukan hanya penghinaan baginya, itu juga penghinaan bagi seluruh Departemen Hukuman, kata Bai Ruochen. Sima Ying adalah tamu. Tidak peduli apa, dia adalah tamu dari World Spiritist Alliance. Bahkan jika dia yang salah dulu, Tao Xiangyu seharusnya tidak memukulinya. Dengan Tao Xiangyu yang salah sendiri, para tetua dari Departemen Hukuman tidak dapat bertindak untuk menggunakan hukum mereka dan keputusan untuk menghukum aku. Adapun murid-murid Departemen Hukuman, aku tidak takut pada mereka. Namun, aku harus mengakui bahwa aku saat ini cenderung jauh dari pasangan untuk mereka. Namun, bahkan jika mereka dapat mengalahkan aku sekarang, itu tidak berarti bahwa mereka akan dapat mengalahkan aku sepanjang hidup aku. Siapapun yang berani memukulku 10 kali, aku akan mengembalikan 100 kepalan padanya. Jika mereka memukul aku sekali, aku akan mengalahkan mereka selama sisa hidup mereka, kata Chu Feng. Tekad melintas di matanya. Ketika dia melihat Chu Feng ini, Bai Ruochen tidak berbicara lagi. Dia tahu bahwa meskipun Chu Feng memiliki temperamen impulsif, dia bukan orang yang bodoh. Setiap kali dia melakukan sesuatu, dia pasti sudah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Meskipun konsekuensinya mungkin besar, mereka berada dalam jangkauan kemampuannya untuk bertahan. Dia sudah melakukan persiapan. Tidak hanya dia siap untuk dipukuli, dia juga siap untuk membalas di masa depan. Setelah masalah ini berakhir, Chu Feng dan Bai Ruochen kembali ke tempat tinggal masing-masing dan memerintahkan semua orang di divisi Asura untuk berkumpul di markas mereka. Dan bahwa mereka tidak dapat pergi kecuali mereka memiliki sesuatu yang penting yang harus mereka lakukan. Mereka membuat persiapan untuk Tao Xiangyu datang untuk membalas terhadap Chu Feng dengan yang lain. Namun, setelah 10 hari berlalu, semuanya tetap normal dan tidak ada yang menyerang divisi Asura. Situasi seperti ini menyebabkan orang-orang yang sedang menunggu pertunjukan menonton untuk membahas masalah ini dengan bersemangat. Mereka semua merasa bahwa Tao Xiangyu mungkin ditakuti oleh kekuatan Chu Feng. Itu tidak hanya terbatas pada 1 atau 2 orang yang berpikir seperti ini. Banyak orang merasakan hal ini. Dalam waktu singkat, pikiran ini melewati kerumunan seperti gebrakan. Bahkan ada banyak orang yang menyatakan bahwa Chu Feng akan menjadi murid terkuat di Gunung Qianwood, dan bahwa divisi Asura akan menjadi tak terhentikan. Namun, Chu Feng tahu bahwa hanya karena Tao Xiangyu tidak melakukan apapun dalam 10 hari ini, itu tidak berarti bahwa dia tidak berencana untuk menemukan masalah baginya. Hawa sebelum badai umumnya akan tenang. Lebih jauh lagi, semakin aneh ketenangannya, semakin keras pula badai yang akan datang. Bab 1242 tolong tinggalkan.
Setelah waktu yang lama, Tao Xiangyu belum melakukan apa-apa. Adapun murid-murid lain dari Departemen Hukuman, mereka tidak melakukan apa-apa juga. Situasi semacam ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa Tao Xiangyu dan Departemen Hukuman telah merasakan potensi yang tak terbatas dari Chu Feng. Tidak ingin menciptakan kebencian besar di antara mereka, dan dengan demikian memutuskan untuk menanggung keluhan yang tidak terucapkan. Namun, orang-orang itu salah. Pada hari ke-11 setelah pertempuran antara Chu Feng dan Tao Xiangyu, sebuah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di Gunung Qianwut. Kepala, itu buruk. Saat ini Chu Feng sedang mengobrol dengan Bai Ruochen dan anggota asli lainnya dari Divisi Asura ketika anggota Divisi Asura tiba-tiba masuk. Orang ini tidak mengenakan ban lengan Divisi Asura. Namun, dia pastilah anggota dari Divisi Asura. Alasan mengapa dia tidak mengenakan ban lengan adalah karena Chu Feng telah memerintahkannya untuk tidak melakukannya. Itu karena dia adalah pengumpul intelijen Divisi Asura. Untuk melindungi keselamatan anggota Divisi Asura, Chu Feng telah menempatkan mereka semua di wilayahnya sendiri dan hanya akan mengirim beberapa anggota dengan kekuatan yang relatif layak untuk mengumpulkan informasi. Adapun orang yang baru saja kembali, dia adalah salah satu dari mereka. Ketika mereka melihat ekspresi bingung dan gelisah dari pria ini, ekspresi semua orang di aula istana, termasuk bahkan Bai Ruochen, menjadi serius. Dalam sekejap, suasana kerusuhan memenuhi aula istana. Semua orang bisa menebak apa yang terjadi. Jangan panik. Apa yang terjadi? Beritahu kami apa adanya, kata Chu Feng dengan tenang. Melaporkan kepada kepala, Divisi Abadi Pitch sudah mulai bergerak. Praktis semua anggota mereka berangkat. Dan tidak hanya Divisi Abadi Persik, Divisi Surga bertanya, Divisi Yanyu, Divisi Jingan dan Divisi Bisking semuanya telah berangkat juga. Mereka saat ini menyerang wilayah anggota Divisi Asura kami. Meskipun tidak ada anggota kami yang berada di wilayah mereka, mereka tidak menunjukkan bagian dan telah menghancurkan semua bangunan di wilayah itu. Selain itu, mereka telah memberi kabar bahwa wilayah terakhir yang akan mereka hancurkan akan menjadi milikmu, markas besar Divisi Asura kita, jawab anggota itu. Apa? Semua organisasi kekuatan cabang telah bergandengan tangan untuk menyerang Divisi Asura kita? Ketika mereka mendengar kata-kata itu, corak kerumunan yang tegang berubah pucat. Itu karena organisasi kekuatan cabang yang anggota itu bicarakan adalah beberapa organisasi kekuatan cabang Gunung Qianwut yang paling kuat. Terutama Divisi Penyelidik Surga, mereka adalah organisasi kekuatan cabang Qianwut Mountain nomor 1, yang telah mengumpulkan jenius yang tak terhitung jumlahnya dan banyak individu yang kuat. Kalau begitu, bagaimana dengan kepala mereka? Siapa di antara kepala mereka yang pindah untuk kita? Bai Ruochen bertanya. Kepala Divisi Penyelidik Surga, Qin Mowen, masih dalam pelatihan tertutup. Namun, kepala kedua mereka, Bai Yun Xiao, telah datang. Adapun organisasi kekuatan cabang lainnya, semua kepala mereka telah dikirim, jawab anggota itu. Putong. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin. Bahkan ada beberapa yang langsung jatuh ke tanah dan pingsan karena kaget. Kepala kedua Divisi Penyelidik Surga, Bai Yun Xiao, berada di peringkat keempat dalam daftar suksesi Qianwut. Kepala Divisi Yanyu, Qi Yanyu, berada di peringkat kelima dalam daftar suksesi Qianwut. Kepala Divisi Jingang, Zhao Jingang, peringkat ke-6 di daftar suksesi Qianwut. Kepala Divisi Abadi Persik, Tao Xiangyu, berada di peringkat ke-7 dalam daftar suksesi Qianwut. Kepala Divisi Bisking, Ben Leihu 1, berada di peringkat ke-8 dalam daftar suksesi Qianwut. Selain dari 3 peringkat pertama dan peringkat ke-9, semua orang di daftar suksesi Qianwut telah berangkat. Selain itu, mereka tidak sendirian, mereka juga telah memimpin organisasi kekuatan cabang mereka yang kuat bersama mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak takut? Untuk berbicara dalam istilah yang lebih sederhana, Divisi Asura saat ini bukan lagi musuh dengan Pitch Immortal Division tunggal, mereka telah menjadi musuh semua murid Gunung Qianwut. Dengan demikian, bagaimana mungkin murid biasa dapat menerima kenyataan ini? Bagi mereka, ini hanyalah jalan menuju bencana. Benar-benar kejam. Tampaknya mereka benar-benar berencana untuk membunuhku, Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, matanya memancarkan niat membunuh. Tidak semua kepala organisasi kekuasaan cabang ini adalah anggota Departemen Hukuman. Secara logis, bahkan Tao Xiangyu tidak akan bisa membuat mereka semua bergerak. Itu karena semua murid di daftar suksesi Qianwut adalah saingan satu sama lain. Namun sekarang, terlepas dari alasan apa yang mereka miliki, mereka semua telah berkumpul untuk berurusan dengan Chu Feng. Namun, mereka tetap berkumpul. Selanjutnya, mereka menyerang Divisi Asura Chu Feng. Karakter tingkat iblis dalam daftar suksesi Qianwut bergandengan tangan untuk berurusan dengan seorang murid baru, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Gunung Qianwut. Kenapa mereka melakukan ini? Chu Feng secara alami bisa menebak alasannya.
Itu pasti karena mereka merasa Chu Feng menjadi ancaman dan ingin melenyapkannya di waktu sebelumnya dengan mengalahkannya sehingga dia tidak bisa bangkit. Namun, Chu Feng enggan repot memikirkan hal-hal ini. Itu karena semua orang ini akan menjadi musuhnya setelah hari ini. Ini sudah menjadi kebenaran, sesuatu yang tidak bisa diubah. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Kumpulkan semua saudara dan saudari divisi Asura kami, kata Chu Feng. Setelah ini, bel alarm berbunyi. Para anggota divisi Asura yang sudah siap dengan cepat berkumpul di alun-alun divisi Asura mengikuti suara. Chu Feng menjelaskan situasi mereka saat ini kepada mereka. Seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, setelah para anggota mengetahui tentang ini, mayoritas kulit mereka menjadi pucat, seolah-olah hari kiamat akan datang. Mereka mengira musibah akan menimpa divisi Asura. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ini akan separah ini, begitu parah sehingga mereka tidak mampu menerimanya. Het, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita pergi dan mencari orang tua dari Departemen Meramu Obat untuk bantuan? Kalau tidak, mereka akan segera datang membunuh. Pada saat itu, kami tidak akan bisa menolaknya sama sekali. Seperti yang diharapkan, banyak anggota tidak dapat menghadapi kebenaran, dan mengalihkan harapan mereka kepada para tetua dan menginginkan para tetua untuk melindungi mereka. Ini adalah pertarungan di antara para murid. Meminta bantuan dari orang tua? Betapa memalukannya kamu, namun, ada juga murid yang membenci metode semacam ini. Bai Ruochen berbicara. Jika orang-orang yang datang adalah murid biasa, masalah secara alami akan dapat diselesaikan dengan menemukan tetua. Namun, yang datang sekarang bukanlah murid biasa. Selain dari tetua manajemen, siapa yang berani ikut campur dalam hal ini? Jadi, lebih baik bagi semua orang untuk tidak memikirkan hal itu. Karena kita telah bergabung dengan divisi Asura, kita kemudian harus memainkan peran kita sebagai anggota divisi Asura. Terlepas dari apakah kamu mau atau tidak, kamu harus bertemu musuh secara langsung, karena ini adalah pertempuran mengenai kehormatan kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruochen, semua orang terdiam. Bagaimanapun, Bai Ruochen adalah seseorang dengan status di divisi Asura. Selain Chu Feng, Bai Ruochen adalah orang yang paling berkuasa. Namun, siapa yang mau bertarung dengan orang-orang itu? Melawan mereka sama saja dengan membawa kehancuran mereka sendiri. Pada saat ini, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng sekali lagi. Mereka sedang menunggu Chu Feng untuk membuat keputusan. Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena tetap berpegang pada divisi Asura kita bahkan setelah mengetahui bahwa musuh besar akan datang. Aku berterima kasih kepada kamu semua di sini. Entah kamu takut atau tidak, siap untuk bertarung atau ingin mundur, aku masih akan berterima kasih kepada kamu semua. Namun, tetap saja bencana ini dibawa kepada kami oleh aku, Chu Feng. Aku, Chu Feng, tidak ingin melibatkan semua orang. Jadi, sekarang aku akan mendeklarasikan satu hal. Aku harap semua orang di sini bisa bekerja sama dengan aku. Aku harap kamu semua akan mundur dari divisi Asura dan meninggalkan tempat ini, Chu Feng berbicara dengan senyum di wajahnya. Bab 1243 Kedatangan Tentara. Kata-kata Chu Feng seperti guntur tiba-tiba. Apa ini? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, anggota divisi Asura semua terkejut. Belum pernah mereka membayangkan bahwa Chu Feng ingin mereka meninggalkan divisi Asura selama musibahnya sehingga ia bisa mengambil semuanya sendirian. Semuanya, yakinlah. Bukannya divisi Asura tidak menginginkan kalian semua, aku hanya tidak ingin melibatkan kalian semua dalam dendam pribadiku sendiri. Jika semua orang cukup mempercayaiku, setelah kamu meninggalkan divisi Asura, kamu dapat memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lainnya dan menunggu perintahku. Pasti akan ada hari di mana divisi Asura kita akan sekali lagi merekrut anggota baru. Pada saat itu, kalian semua yang hadir di sini tidak harus melalui ujian apapun dan akan dapat kembali ke divisi Asura kami, kata Chu Feng. Pada saat ini, keheningan memenuhi alun-alun. Awalnya, ada banyak anggota yang ingin menarik diri dari divisi Asura. Namun, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, menjadi canggung bagi mereka untuk benar-benar melakukannya. Itu sangat banyak sehingga suara tangisan bisa didengar pada saat ini. Orang-orang menangis. Tidak, itu tidak semua wanita. Mayoritas dari mereka adalah laki-laki. Saat itu, mereka telah bergabung dengan divisi Asura dengan aspirasi mereka sendiri. Sederhananya, mereka berusaha menyedot Chu Feng. Namun, sekarang mereka semua tahu betul dalam hati mereka bahwa mereka telah memilih orang yang tepat untuk diikuti, dan bahwa Chu Feng benar-benar kepala yang berkualifikasi baik. Namun sekarang, untuk kepentingan mereka sendiri, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan kepala mereka yang menakjubkan ini. Keengganan mereka untuk berpisah dan rasa bersalah serta rasa malu mereka menyebabkan mereka terjerat, membuat mereka merasa sangat tidak sehat. Semuanya, lepaskan ban lenganmu dan bubar dari tempat ini.
Ini bukan lelucon, ini perintah. Kamu semua tidak memiliki pilihan untuk memilih. Chu Feng berbicara lagi. Kali ini, nadanya sangat serius. Dia tidak mendesak mereka untuk pergi, dia memaksa mereka untuk pergi. Sikapnya sangat ditentukan. Wos, tiba-tiba, seseorang berlutut di tanah. Segera setelah itu, semua orang di alun-alun berlutut dan bersujud kepada Chu Feng. Chu Feng sangat terkejut dengan ini. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tindakan mereka menggambarkan segalanya. Terlepas dari apakah mereka akan pergi atau tidak, mereka, setidaknya, merasakan banyak rasa terima kasih, rasa bersalah dan rasa malu terhadap Chu Feng. Meskipun para murid tidak boleh bersujud satu sama lain, tindakan semacam ini akan memungkinkan anggota divisi Asura ini merasa sedikit kurang bersalah terhadap Chu Feng dan sedikit lebih nyaman. Chu Feng tahu pikiran mereka dengan sangat baik. Jadi, dia tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka berlutut dan bersujud padanya. Setelah adegan akbar itu, beberapa murid mulai melepaskan ban lengan mereka. Setelah itu, mereka melonjak ke langit dan dengan cepat menghilang dari wilayah Chu Feng. Ketika ada satu, akan ada dua. Dalam sekejap, kerumunan yang hadir seperti kawanan burung yang ketakutan, dan tiba-tiba terbang dan bergegas, semua ke arah yang berbeda, dengan cepat meninggalkan wilayah Chu Feng. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari setengah orang telah pergi. Pada akhirnya, dari lebih dari 10.000 anggota divisi Asura, kurang dari 200 yang tersisa. Kurang dari 200 orang ini tidak memiliki sedikit pun keraguan di wajah mereka. Meskipun mereka jelas gugup dan takut, mereka telah membuat tekad untuk mengikuti Chu Feng dengan hidup mereka dan menghadapi musibah ini bersamanya. Pada saat ini, Chu Feng tidak mencoba memaksa mereka untuk pergi. Sebagai gantinya, dia tersenyum lega dan melihat dengan hati-hati pada orang-orang yang tersisa. Ada total 187 orang. Selain anggota senior asli dari divisi Asura, sebagian dari mereka adalah anggota baru. Terlepas dari apakah mereka anggota senior atau anggota baru, Chu Feng ingat wajah mereka dan tidak akan pernah melupakan mereka seumur hidupnya. Aku, Chu Feng, mengerti niatmu. Aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Aku hanya berharap bahwa dalam pertempuran yang akan datang, kalian semua akan mendengarkan perintahku dan tidak melakukan apapun secara impulsif. Tidak apa-apa bagi kalian semua untuk berdiri saja di belakangku, kata Chu Feng. Dia masih tidak ingin melibatkan orang lain dalam masalahnya. Kita akan menikmati keberuntungan dan kemalangan bersama. Kami akan menerima kehormatan dan aib bersama. Kita akan menikmati keberuntungan dan kemalangan bersama. Kami akan menerima kehormatan dan aib bersama. Kita akan menikmati keberuntungan dan kemalangan bersama. Kami akan menerima kehormatan dan aib bersama. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, murid-murid hutan Cianhut Selatan yang dipimpin oleh Wang Wei mulai berteriak keras dengan lengan gemetar. Segera setelah itu, semua orang yang hadir mulai berteriak keras bersama. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki rasa takut di hati mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Adegan ini benar-benar mengejutkan Chu Feng dan Bai Ruochen. Pada saat yang sama ketika mereka merasakan kehangatan di hati mereka juga merasa agak malu. Betapa hebatnya, kita akan menikmati kekayaan dan kemalangan bersama. Kami akan menghormati dan memalukan bersama. Hari ini, aku akan melihat apakah kalian semua bisa mengambil kemalangan dan memalukan bersama. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari cakrawala yang jauh. Mendengar suara ini, baik Chu Feng dan Bai Ruochen melonjak ke langit. Keduanya bisa mengatakan bahwa itu adalah suara Tao Xiangyu. Ketika mereka melihat kepala mereka membumbung ke langit, Wang Wei dan yang lainnya juga mengikuti ke langit dan berdiri dengan tertib di belakang Chu Feng dan Bai Ruochen. Pada saat ini, mereka dapat melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakrawala yang jauh. Selanjutnya, siluet ini datang dari segala arah. Itu benar-benar pemandangan yang megah saat mereka terbang ke arah mereka. Akhirnya, orang-orang itu tiba di depan mereka. Jumlah mereka sangat banyak sehingga tidak terhitung. Dari langit ke tanah, mereka menutupi wilayah Chu Feng sepenuhnya. Selain itu, setelah diperiksa dengan cermat, bukan hanya pasukan dari beberapa organisasi kekuatan cabang yang datang. Paling tidak, sepertiga dari mereka adalah murid yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan divisi Asura. Adapun para murid ini, mereka datang untuk menonton pertunjukan. Bahkan, selain murid, ada banyak tetua juga. Hanya, karena mereka adalah tetua, mereka tidak secara terbuka menunjukkan diri mereka seperti para murid. Dan malah menyembunyikan diri mereka tinggi di langit ketika mereka bersiap untuk diam-diam menonton pertempuran bersejarah antara para murid. Pada saat ini, kerumunan divisi Asura sangat tenang. Mereka sudah membuat resolusi untuk menghadapi kematian. Apapun hasilnya, mereka tidak akan pernah mundur.
Adapun Chu Feng, dia memiliki senyum di wajahnya saat dia mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa, selain Tao Xiangyu, ada beberapa karakter sulit yang hadir juga. Menurut kekuatan mereka, Chu Feng dapat menentukan siapa karakter sulit ini. Yang terkuat di antara mereka secara alami akan menjadi kepala kedua divisi penyelidik surga, Bai Yun Xiao. Meskipun Bai Yun Xiao memiliki penampilan yang elegan dan terlihat seperti seorang intelektual yang lemah, ia memiliki budidaya Martial King peringkat 8. 2 tingkat lebih tinggi dari Martial King peringkat 6 Tao Xiangyu. Pada saat ini, Bai Yun Xiao ini berdiri di samping Tao Xiangyu, dan para anggota divisi penyelidik surga mereka juga berada tepat di sebelah anggota divisi abadi Peach. Dibandingkan dengan organisasi kekuatan cabang lainnya, jelas bahwa dua organisasi kekuatan cabang mereka dekat satu sama lain. Namun, ada alasan untuk ini. Lagi pula, ketika mengabaikan kekuatan mereka, mereka berdua adalah anggota Departemen Hukuman. Bahkan, dari banyak organisasi kekuatan cabang yang kuat yang telah bergandengan tangan untuk menyerang Chu Feng, ancaman terbesar adalah divisi penyelidikan surga. Selain Bai Yun Xiao, kepala divisi Yanyu, Qi Yanyu dan kepala divisi Jingan, Zhao Jingang, keduanya peringkat 7 Martial Kings. Keduanya memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari Tao Xiangyu. Adapun kepala divisi Beast King, kekuatannya setara dengan Tao Xiangyu dan peringkat 6 Martial King. Hal yang patut disebutkan adalah bahwa dia bukan manusia, dan sebaliknya adalah binatang buas. Selain itu, dia tidak menyembunyikan penampilan monsternya yang mengerikan dan telah muncul di depan semua orang dalam bentuk setengah manusia setengah binatang. Meskipun dia tidak dalam bentuk penuh binatang, dan hanya dalam bentuk setengah manusia setengah binatang, itu benar-benar memuakkan melihat kepala binatang di tubuh manusia. Namun, tidak ada yang penting. Masalah yang paling penting adalah bahwa semua orang ini adalah musuh Chu Feng. Chu Feng tiba-tiba berbicara. Semua orang, hal-hal yang terjadi sebelumnya adalah hal-hal yang aku, Chu Feng lakukan sendiri. Mereka tidak terkait dengan anggota divisi Asura aku. Dengan demikian, aku harap kamu semua dapat mengubah keluhan kamu hanya kepada aku, Chu Feng. Terlepas dari apakah anggota yang telah meninggalkan divisi Asura aku atau mereka yang telah memutuskan untuk tinggal, aku harap kamu semua bisa membiarkan mereka pergi, Chu Feng. Aku bisa mengatakan bahwa kamu pria jantan. Namun, karena kamu telah berdosa, kamu harus dapat menghadapi konsekuensinya. Mengenai konsekuensi ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan sesuai keinginan. Namun, karena kamu sudah berbicara seperti ini, dan melihat bahwa kami adalah sesama murid, aku akan memberimu kesempatan. Saat ini, tampar dirimu 10.000 kali dan kemudian berlutut untuk meminta maaf kepada adik junior Tao. Jika kamu melakukan itu, kami akan mengampuni sisa divisi Asura kamu dan hanya berurusan dengan kamu, kata Bai Yun Xiao. Bab 1244 Ratu yang marah. Apa, kamu bilang dia hanya perlu menamparkan dirinya sendiri 10.000 kali dan berlutut untuk mengakui kesalahannya dan kita akan mengampuni segerombolan anjingnya? Bukankah itu membiarkannya terlalu enteng? Benar, kita tidak bisa membiarkan mereka seenaknya. Semua dari mereka bisa melupakan keluar tanpa cedera hari ini. Selama mereka mengenakan ban lengan dari divisi Asura, kita pasti harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, mereka akan benar-benar berpikir bahwa adik perempuan kita, Tao, adalah orang yang mudah diganggu. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Kamu semua, jangan terlalu berlebihan. Seperti yang dikatakan kakak senior Bai, kami semua adalah sesama murid dari sekolah yang sama. Bagaimana dengan ini? Mintalah Chu Feng menamparkan dirinya sendiri 10.000 kali dan kemudian memberikan 10.000 koutao yang mantap kepada kita masing-masing di sini. Ketika dia melakukan itu, kita, sebagai atasan, kemudian akan bermurah hati dan tidak bertengkar dengan mereka dan membiarkan mereka pergi. Tidak hanya Bai Yun Xiao, Zhao Jingan, Qi Yanyu dan Ben Leihu menolak permintaan Chu Feng, mereka bahkan mulai secara tidak langsung mempermalukannya. Setelah mempermalukannya, mereka tertawa terbahak-bahak mengejek. Pada awalnya, merekalah yang tertawa. Setelah itu, bawahan mereka mulai tertawa. Pada akhirnya, bahkan banyak murid yang datang untuk menonton bergabung dan mulai menertawakan dan mengejek Chu Feng. Tawa semacam ini benar-benar menusuk telinga dan tidak menyenangkan. Semua orang dari divisi Asura mengertakkan gigi dalam kemarahan dan mengepalkan tangan mereka dengan erat sampai urat nadi keluar. Kemarahan yang tak terlukiskan melonjak melalui tubuh mereka seperti bom waktu. Pada saat ini, anggota divisi Asura mulai diam-diam mengirim transmisi suara dan sinyal mata satu sama lain. Mereka juga berbalik untuk meminta instruksi kepada Chu Feng. Mereka ingin mengambil inisiatif, menyerang, dan mengajari orang-orang ini pelajaran. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka ingin pergi dengan cara yang terhormat, yang tidak bisa dibenci orang lain.
Hahaha, hahaha, hahaha. Yang mengejutkan semua orang, pada saat para anggota divisi Asura sangat marah dan bersiap untuk mati-matian, Chu Feng, kepala mereka, benar-benar mulai tertawa keras. Tawa Chu Feng sangat menusuk telinga. Itu lebih menggemaskan dan panik bahwa tawa orang lain. Tawanya membuat semua orang terpana. Mereka semua bingung karenanya. Apa yang dia tertawakan? Mungkinkah dia takut tanpa kecerdasan? Setelah kebingungan mereka, orang-orang mulai mengejek Chu Feng lagi. Namun, Chu Feng mengabaikan semua provokasi itu. Tawanya tumbuh semakin keras, semakin asing dan semakin asing. Bahkan kulitnya mulai berubah warna. Petir mulai berkedip di matanya dan aura menakutkan muncul darinya. Dalam situasi seperti ini, ekspresi semua orang berubah, dan tawa mereka berhenti. Pada saat ini, hanya Chu Feng yang tetap tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka bingung oleh hal itu, Zhao Jingang, Qi Yanyu, Ben Leihu dan yang lainnya mulai merasa sangat tidak nyaman, begitu banyak sehingga menggigil menusuk punggung mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan ketakutan Chu Feng. Apa yang kamu tertawakan? Akhirnya, Tao Xiangyu menoleh ke Chu Feng dan bertanya. Aku menertawakan bagaimana kalian semua menolak untuk menerima wajah yang dihadirkan kepadamu, dan sebaliknya memutuskan untuk menghukum mati, tiba-tiba. Chu Feng menghentikan tawanya dan mengalihkan pandangan tajamnya ke kerumunan. Benar-benar sombong. Dengan hanya sikap kamu itu, semua anggota divisi Asura kamu bisa melupakan untuk tidak meninggalkan ini tanpa cedera. Ben Leihu, binatang buas, menggeram. Setelah itu, matanya berubah warna merah dan dia langsung menuju ke Chu Feng. Ben Leihu benar-benar layak menjadi kepala divisi Best King. Serangannya bukan masalah kecil. Meskipun dia baru saja pindah, Chu Feng dan yang lainnya segera merasakan tekanan besar. Sementara Chu Feng dan Bai Ruochen mampu menahan tekanan, Wang Wei dan yang lainnya menjadi tertekan. Mereka akhirnya dapat menyadari perbedaan antara mereka dan musuh-musuh mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, maka itu sama saja dengan mencoba memukul batu dengan telur. Meskipun mereka bertekad untuk menghadapi kematian dalam pertempuran ini, mereka tanpa sadar menyembunyikan diri di belakang Chu Feng dan Bai Ruochen. Bas. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan Ben Leihu, Chu Feng hanya tersenyum dingin. Dengan pikiran, gerbang roh dunia muncul di depannya. Boom! Begitu gerbang roh dunia terbuka, api gas berwarna hitam gelap meledak dari dalamnya. Ketika energi riak dari itu menimbulkan kekacauan di langit, Ben Leihu diusir kembali ke kerumunan, mengetuk banyak murid yang terbang dan melukai mereka dengan serius. Penampilan mereka benar-benar menyedihkan. Semuanya, hati-hati, itu adalah roh dunia Asura. Ketika dia melihat adegan ini, Tao Xiangyu buru-buru memperingatkan kerumunan dengan teriakan nyaring. Dia yang sudah dikalahkan sekali tahu dengan sangat baik betapa menakutkan makhluk dari gerbang roh dunia itu. Pada saat ini, orang-orang yang berencana untuk menyerang juga menghentikan gerakan mereka dan berdiri di tanah mereka. Kegugupan memenuhi hati mereka saat mereka menatap gerbang roh dunia itu. Meskipun ini pertama kalinya mereka bertarung dengan Chu Feng, mereka sudah tahu tentang kemampuan Chu Feng. Mereka tahu bahwa Chu Feng telah mengeluarkan kartu asnya. Selain itu, kartu truf ini sangat kuat, karena dia adalah keberadaan yang legendaris. Paling tidak, sebelum kartu truf ini, bahkan Tao Xiangyu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang berani meremehkan musuh di depan mereka. Bahkan Bai Yun Xiao tidak terkecuali untuk ini. Sekelompok anjing sembrono. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan terdengar. Setelah itu, seorang wanita cantik berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Nyonya Ratu akhirnya muncul di depan orang banyak. Egi saat ini masih sangat indah. Kecantikannya tak tertandingi di dunia ini. Wajahnya yang sangat indah, tubuhnya yang melengkung sempurna, kulitnya yang kemerahan dan tembus pandang seperti batu giok, ketika para lelaki melihat penampilannya. Masing-masing dari mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mulai berfantasi tentangnya. Itu karena mereka benar-benar belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya. Meskipun mereka semua pembudidaya, mereka tetap tergoda oleh Egi. Namun, hal yang layak disebutkan adalah mata Egi. Matanya sangat indah. Namun, pada saat ini, mata yang indah itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia marah. Nyonya Ratu telah dengan jelas mendengar percakapan antara Chu Feng dan orang-orang ini. Untuk tidak melibatkan anggota divisi Asura, Chu Feng telah membuat konsesi. Namun, tidak hanya orang-orang ini sebelum mereka menolak untuk menerima langkah mundur, mereka malah mulai mempermalukannya. Hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir Egi. Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa kuat semangat dunia Asura Spirit World. Ternyata setelah semua ini, itu hanya wanita yang memikat. Hei, berikan ayahmu di sini striptease. Mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki selain penampilan memikat kamu. Pada saat mayoritas orang banyak dengan hati-hati memeriksa Egi,
seorang bodoh yang ceroboh mulai melecehkannya secara seksual. Itu adalah binatang yang mengerikan. Dia adalah kepala kedua divisi Beast King. Tidak hanya memiliki tubuh manusia dan kepala binatang buas, penampilannya juga sangat vulgar. Pada saat ini, matanya yang bejat menatap Eggy tanpa menahan diri. Selanjutnya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa. Sialan, bajingan ini sebenarnya adalah seorang spiritualis dunia. Dia menggunakan teknik khusus untuk mencoba melihat melalui pakaian Eggy. Chu Feng sangat marah dengan perilaku tak tahu malu bajingan ini. Namun, dia juga merasa sangat kasihan padanya. Itu karena rok mini hitam Ratu Maria sangat istimewa, dan bahkan Chu Feng tidak bisa melihat melalui itu dengan mata surganya. 1. Apakah bajingan ini ingin menggunakan bakatnya yang tidak penting untuk melihatnya? Dia benar-benar bermimpi. Boom! Tepat pada saat Chu Feng mengolok-olok binatang buas di dalam hatinya, gemuruh yang keras terdengar. Segera setelah itu, binatang buas itu menjerit memilukan. Ketika dia berbalik untuk melihat binatang buas itu lagi, dia menemukan bahwa pakaiannya telah compang camping dan tubuhnya berlumuran darah. Dia jatuh dari langit dan menabrak tanah dengan kejam. Meskipun dia masih hidup, dia pingsan karena luka-lukanya. Surga, ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang tanpa sadar menghisap udara dingin. Tidak peduli apa, binatang raksasa itu adalah peringkat 5 Martial King. Selanjutnya, dia adalah binatang buas dengan garis darah khusus dan memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Namun, Eggy hanya menggunakan satu serangan untuk melukainya. Selain itu, serangannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Eggy. Bas, tepat pada saat ini, langit yang cerah dan tidak berawan mulai menjadi gelap, dan aura yang menakutkan mulai memenuhi wilayah tersebut. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata semua ini disebabkan oleh Eggy. Lapisan demi lapisan api gas hitam mengalir keluar dari tubuh Eggy dan menutupi langit. Kalian semua benar-benar membuat marah ratu ini. Bab 1245 murid terkuat, Qin Lingyun. Api gas hitam menutupi langit, mengubah langit yang cerah menjadi salah satu kegelapan gelap. Tidak hanya api gas yang sangat gelap, bentuknya juga berubah tanpa henti. Seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, itu benar-benar mengesankan. Jika seseorang harus mengamati dengan seksama, seseorang bahkan akan melihat sepasang mata kosong di cakrawala yang luas. Benar-benar menakutkan. 1. Api gas hitam itu benar-benar menakutkan, begitu menakutkan sehingga banyak murid dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan tidak berani melihat mereka. Namun, meskipun mereka menutup mata agar tidak melihatnya, mereka masih gemetar ketakutan. Orang harus tahu bahwa hal yang paling menakutkan tentang api gas hitam bukanlah bentuknya. Sebaliknya, itu aura yang menakutkan. Aura itu mampu memasuki organ mereka dan menembus jauh ke dalam jiwa mereka. Belum lagi bahwa aura mampu membuat hati mereka bergetar, itu bahkan dapat menyebabkan mereka mengalami halusinasi, dan mulai mendengar ratapan hantu dan lolongan serigala. Pada saat ini, rambut hitam panjang Eggy yang indah berkibar-kibar ditiup angin, dan sepasang matanya yang sangat indah telah berubah warna menjadi merah. Dia perlahan membuka lengannya, dan kemudian seluruh langit berubah warna. Dia adalah ratu pembunuh dari kedalaman kegelapan. Tuh menakutkan, kekuatan macam apa ini? Dia hanya seorang raja bela diri peringkat 5, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang menakutkan ini? Apakah ini Asura World Spirit yang legendaris? Bagaimana bisa ada roh dunia yang menakutkan di dunia ini? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Pada saat ini, kekacauan memenuhi langit di atas divisi Asura. Praktis semua murid telah ketakutan oleh kekuatan Eggy. Bagaimana mungkin mereka bahkan berani mengejek dan menertawakan Chu Feng lagi? Mereka sangat takut sehingga mereka mulai mundur berkali-kali dan ingin melarikan diri dari wilayah divisi Asura. Bahkan para jenius tingkat iblis seperti Tao Xiangyu, Zhao Jingang dan Qi Yanyu tidak terkecuali, mereka juga dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan seperti orang lain. Pada saat ini, hanya satu orang yang relatif tenang. Adapun orang itu, dia adalah kepala kedua dari divisi penyelidikan surga, peringkat 8 Raja Bela Diri Bai Yunxiao. Namun, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, aura yang dipancarkan oleh Eggy terlalu kuat dan, bahkan dia tidak tahu pasti apakah dia akan mampu mengalahkannya. Jika dia mampu mengalahkannya, maka semuanya akan baik-baik saja, karena itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Bagaimanapun, dia adalah salah satu jenius top Gunung Qianwood. Namun, jika dia dikalahkan oleh Eggy, maka dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri di luar perbandingan. Bagaimanapun, dia adalah peringkat 8 Martial King, sedangkan Eggy adalah peringkat 5 Martial King. Pada saat ini, Bai Yunxiao tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia agak menyesal terlibat dengan kekacauan ini, karena dia sekarang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dan tidak bisa bertarung atau mundur. Bahkan seseorang yang sekuat Bai Yunxiao menyesal,
kurang perlu menyebutkan yang lain. Ini terutama berlaku untuk anggota divisi Base King, masing-masing dari mereka panik sampai ekstrim. Masing-masing dari mereka adalah binatang buas. Dengan demikian, mengalir dalam darah mereka adalah keberanian binatang buas. Dengan demikian, mereka pemberani perang yang sangat haus darah yang tidak takut apa-apa. Namun, ketika kedua kepala mereka berdua dikalahkan oleh Egi dengan satu serangan, bagaimana mereka bisa terus menunjukkan keberanian mereka yang tak kenal takut? Masing-masing dari mereka sudah sangat ketakutan sehingga mereka mengencingi celana mereka ketakutan. Tepat pada saat semua orang takut dengan kekuatan Egi, badai topan muncul dari cakrawala selatan. Suara badai yang panik itu seperti suara binatang buas. Ukuran badai itu begitu besar sehingga benar-benar menutupi langit dan bumi. Namun, badai yang luar biasa ini tidak membahayakan benda atau benda. Sebagai gantinya, itu hanya meniupkan api gas hitam Egi. Seolah badai telah datang hanya untuk tujuan menekan kekuatan Egi. Kecepatan badai itu sangat cepat, dan itu tiba di depan semua orang dalam waktu singkat. Pada saat itu berhenti bergerak, api gas hitam Egi telah sepenuhnya tersebar. Ini adalah, setelah badai itu menekan kekuatan Egi, badai itu juga menghilang ke udara. Pada saat ini, seorang pria muncul di depan orang banyak. Itu adalah pria paruh baya. Dia mengenakan gaun hijau, dan memiliki topi hijau murid di kepalanya. Pakaiannya persis seperti murid inti Qianwood Mountain. Namun, auranya luar biasa dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh murid-murid lain. Pria ini tingginya lebih dari 2 meter. Bukan saja dia tinggi dan tegap, dia juga memiliki sepasang mata yang tajam dan pupil hijau di atasnya. Pada saat ini, dia menyapu matanya yang aneh dan menakutkan pada kerumunan, menyebabkan mereka semua merasa takut. Qin Lingyun, akhirnya, seseorang berteriak ketakutan. Segera setelah itu, semua orang menghirup udara dingin dan rasa hormat memenuhi tatapan mereka. Dia Qin Lingyun. Pada saat ini, Chu Feng juga mulai mengerutkan kening, dan mulai dengan sungguh-sungguh mengukur pria di kejauhan. Qin Lingyun adalah kepala divisi Lingyun, dan menduduki peringkat kedua dalam daftar suksesi Qianwood. Pada saat yang sama, ia juga anggota Departemen Hukuman. Meskipun Qin Lingyun berada di peringkat kedua dalam daftar suksesi Qianwood, dia sebenarnya telah bertarung dengan Qin Mowen, peringkat pertama di daftar suksesi Qianwood, dengan dasi berkali-kali. Alasan mengapa Qin Mowen menduduki peringkat pertama adalah karena ia lebih tua dari Qin Lingyun dan divisi penyelidik surga lebih kuat daripada divisi Lingyun Qin Lingyun. Ketika mempertimbangkan kekuatan keseluruhan mereka, Qin Mowen melampaui Qin Lingyun. Dengan demikian, Qin Mowen dianggap sebagai keberadaan terkuat di daftar suksesi Qianwood. Namun, dalam hal kekuatan pribadi, kekuatan Qin Lingyun setara dengan Qin Mowen, dan dia sepenuhnya pantas dikenal sebagai jenius nomor 1 di daftar suksesi Qianwood, murid terkuat. Ini bagus. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa saudara senior Qin akan datang juga. Kakak senior Qin tak terkalahkan. Kita akan melihat bagaimana Chu Feng ini dapat terus bertindak begitu sombong. Ketika mereka melihat Qin Lingyun, Tao Xiangyu dan yang lainnya sangat gembira. Meskipun Qin Lingyun adalah individu yang sangat bangga dan menyendiri, dia, bagaimanapun, adalah anggota Departemen Hukuman. Karena dia datang, dia kemungkinan besar melakukannya untuk membela Tao Xiangyu. Dan karena Qin Lingyun telah menunjukkan dirinya, mereka dengan kuat percaya bahwa Chu Feng pasti akan dikalahkan. Hanya dari Qin Lingyun bisa melampaui kekuatan Egi sebelumnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia sangat kuat. Chu Feng, budidaya apa yang dimiliki Qin Lingyun ini? Egi diam-diam bertanya pada Chu Feng. Dia memiliki harta padanya yang menghalangi aku untuk melihat kultivasinya. Namun, dia pasti lebih kuat dari Bai Yun Xiao. Egi, apakah kamu memiliki keyakinan bisa menang melawannya? Chu Feng tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Qin Lingyun. Dengan demikian, dia hanya bisa menempatkan semua harapannya pada Egi. Jika kita dari kultivasi yang sama, maka bahkan jika ada 10.000 Qin Lingyuns, mereka tidak akan cocok untuk ratu ini. Namun, perbedaan antara kultivasi kami terlalu besar. Aku khawatir aku jauh lebih rendah darinya. Egi menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat tidak rela, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Qin Lingyun benar-benar terlalu kuat, dan bahwa dia merasa tidak percaya diri untuk bisa menang melawannya. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Egi, Chu Feng mulai mengerutkan kening lebih erat. Sebelumnya, ketika Bai Yun Xiao dan yang lainnya datang, meskipun Chu Feng tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan bisa menang. Dia masih agak percaya diri dengan ratu-wanita di sampingnya. Namun sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Setelah Qin Lingyun muncul, situasi telah berubah sepenuhnya. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berdiri melawan Qin Lingyun sama sekali. Saudara senior Qin, bahwa Chu Feng benar-benar terlalu berani. Tanpa alasan atau alasan, ia melukai saudari kita Junior Tao. Terutama semangat dunia itu.
Dia benar-benar tidak disiplin dan di luar kendali, dia benar-benar secara terbuka menamparkan adik junior Tao dan merusak wajahnya yang cantik. Kami datang ke sini demi membuat Chu Feng meminta maaf kepada saudari junior Tao. Namun, dia menolak untuk menerima alasan. Dia tidak hanya menolak untuk meminta maaf, dia bahkan menghina dan menyerang kita. Pernahkah ada murid baru seperti dia? Kami bahkan tidak pernah mendengar ada murid seperti dia. Dia benar-benar tidak menempatkan senior di depan matanya. Saudara senior Qin, kamu datang pada waktu yang tepat. Kamu benar-benar harus memberinya pelajaran sehingga dia bisa belajar berperilaku baik di Gunung Cianwood kita. Pada saat ini, Bai Yun Xiao, Zhao Jingan, Tao Xiangyu, dan Qian Yu semua terbang ke sisi Qin Lingyun dan mulai tanpa malu membalikkan yang benar dari yang salah dan menempatkan semua kesalahan pada Chu Feng. Namun, yang mengejutkan semua orang, Qin Lingyun mengabaikan mereka sepenuhnya, dan juga mengabaikan Chu Feng. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya ke Bai Ruochen dan bertanya, kamu memiliki garis keturunan kekaisaran?